Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Syakura, NIM 2510242. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jadi hubungan antara pendidikan dengan jadi tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena kurikulum itu menjadi sarana, menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di dalam tujuan pendidikan Islam, di dalam pendidikan Islam, bagaimana peserta didik itu dibentuk bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi bagaimana peserta didik ini dibentuk untuk mempunyai keimanan, ketakwaan, dan nilai moral atau etika, serta dia mampu untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Menurut saya, kurikulum di banyak sekolah Islam itu sudah mulai mengarah pada hal tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pembelajaran tentang Al-Quran, pembiasaan ibadah, pendidikan agama Islam, dan pembentukan karakter. Akan tetapi, di dalam praktiknya, hal tersebut tidak sepenuhnya selaras. Masih banyak sekolah yang lebih menekankan pencapaian nilai akademik dibandingkan pembentukan nilai karakter dan akhlak. Akibatnya, ada peserta didik yang berprestasi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya tidak hanya berfokus atau berorientasi pada penguasaan materi, tetapi bagaimana kurikulum itu mampu memberikan pengalaman belajar yang bisa membentuk karakter peserta didik, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Metode ceramah ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode ini sangat cocok untuk menyampaikan materi yang cukup banyak dalam waktu yang cukup singkat. Yang kedua, guru itu mampu mengendalikan jalannya pembelajaran sehingga penyampaian materi itu lebih sistematis. Terus yang ketiga, metode ini sangat cocok untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan agama kepada peserta didik. Namun, metode ceramah ini juga memiliki kelemahan. Kenapa? Karena peserta didik itu cenderung lebih pasif karena dia itu hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Namun, metode ceramah ini juga memiliki beberapa kelemahan. Peserta didik itu cenderung lebih pasif karena hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, selain itu, peserta didik ini tidak dilatih untuk berpikir kritis, tidak dilatih untuk berdiskusi, dan kurang praktiknya dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam yang ingin membentuk insan yang cerdas secara intelektual dan mempunyai nilai etika moral akhlak yang baik, maka metode ceramah ini saja belum cukup. Guru perlu mengombinasikannya dengan metode diskusi, praktik ibadah, keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman berbasis pengalaman, sehingga nilai-nilai Islam itu benar-benar tertanam di diri peserta didik. Oke, lanjut soal nomor 3. Apabila penilaian di sekolah hanya berfokus pada ujian tertulis, maka yang dinilai hanya dari aspek kognitif dan pengetahuan. Sedangkan di dalam pendidikan Islam, itu ditekankan juga di dalam pembentukan sikap dan akhlak. Oleh karena itu, saya akan menerapkan evaluasi yang lebih komprehensif melalui 3 aspek. Pertama, aspek pengetahuan yang dinilai dari tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan tugas. Kedua, aspek sikap yang dinilai melalui observasi guru pada peserta didik, dilihat dari nilai kejujuran, kedisiplinan,
tanggung jawab, dan kepedulian peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga, aspek perilaku atau keterampilan yang dinilai melalui kayak misalkan kemampuan baca tulis Al-Quran, keaktifannya dalam kegiatan keagamaan, praktik ibadah, dan portofolio yang menunjukkan adanya perkembangan pada peserta didik. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada apa yang diketahui peserta didik, tetapi juga bagaimana sikap dan perilakunya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Menurut perspektif Islam, keluarga, sekolah, dan lingkungan itu merupakan 3 lingkungan yang saling berkaitan dan penting dalam membangun karakter peserta didik. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai akidah, akhlak, dan pembiasaan ibadah sejak dini. Sekolah adalah tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keteladanan melalui seorang guru. Sedangkan masyarakat adalah tempat untuk peserta didik mempraktikkan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di rumah atau keluarga maupun di sekolah. Apabila ketiga lingkungan ini bekerja sama dan memberikan contoh yang baik, maka pembentukan karakter peserta didik ini menjadi lebih optimal. Sebaliknya, jika salah satunya saja kurang memberikan dorongan, maka pembentukan karakter peserta didik ini juga menjadi kurang optimal. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan, karena menurut beliau ilmu yang tidak disertai dengan akhlak akan menimbulkan ketidakbermanfaatan. Tujuan akhir pendidikan adalah bagaimana kita itu dapat terbentuk menjadi manusia yang berakhlak mulia serta mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang luas atau yang tinggi, tapi perlu juga untuk bagaimana kita mengimplementasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan ini sangat relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Kenapa? Karena di era digital sekarang, akses terhadap ilmu pengetahuan itu sangat mudah. Akan tetapi, tantangan moralnya juga semakin besar, seperti penyebaran hoaks, perundungan di media sosial, dan berkurangnya sikap sopan santun. Karena itu, pendidikan saat ini tidak cukup hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu untuk menanamkan karakter agar sekiranya peserta didik ini mampu menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, karena kemampuan berpikir peserta didik itu berkembang sedikit demi sedikit. Materi yang dipahami harus yang mudah terlebih dahulu sebelum menuju ke materi yang lebih kompleks. Dengan pendekatan bertahap, peserta didik akan mampu untuk dalam proses belajar dan memiliki motivasi dalam belajar sekaligus tidak merasa terbebani. Sebaliknya, apabila prinsip ini tidak diterapkan, peserta didik itu akan mengalami kebingungan, kesulitan dalam memahami materi, serta hilangnya minat dalam belajar. Bahkan juga sampai stres karena dia menerima materi yang belum sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oleh sebab itu, guru harus menyusun materi secara sistematis, mulai dari yang mudah sampai yang ke tingkat lebih sulit. Oke, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 7. Jika sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum,
maka saya akan menerapkan dua gagasan. Yang pertama, Islamisasi ilmu menurut Ismail Raja Al-Faruqi, dan yang kedua, konsep adab menurut Naqib Al-Atas. Menurut Ismail Raja Al-Faruqi, seluruh ilmu pengetahuan harus dikaitkan dengan ilmu agama agar tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, dalam praktiknya, guru dapat mengaitkan semua mata pelajaran kepada misalkan ayat Al-Quran, hadis ataupun nilai-nilai Islam. Contohnya, dalam pelajaran biologi dijelaskan bahwasanya kita mempelajari makhluk hidup itu adalah salah satu bentuk untuk memahami atau mempelajari ciri-ciri apa saja kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contohnya satu lagi dalam pelajaran ekonomi, bagaimana kita diajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan larangan dalam proses transaksi riba. Sementara itu, menurut Muhammad Naqib Al-Atas, inti pendidikan adalah penanaman adab, yaitu bagaimana kita menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya atau di tempat yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu, pentingnya sekolah untuk membangun budaya disiplin, bertanggung jawab, jujur, menjaga kebersihan, menghormati guru, dan bagaimana peserta didik itu mampu dan terbiasa untuk beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, sekolah tidak hanya akan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, akan tetapi memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik, serta mampu memanfaatkan ilmunya demi kemaslahatan masyarakat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.